Dia adalah kekal, tidak terbatas, maha kuasa dan maha tahu. Nah, yang saat ini bukan pembicaraan Isaac Newton lagi, tapi bagaimana kita berusaha memasukkan wacana atau diskursus atau argumentasi tentang keberadaan yang Maha Esa itu dalam kausalitas. Jadi kalau kita ringkas kira-kira seperti ini. Solar system amat dan paling indah dan tertata dengan tatanan yang sangat baik. Nah, itu premis pertama. Premis kedua, sesuatu yang tertata dengan tatanan yang sangat baik membutuhkan penata sebagai sebab yang penata. Jadi seseorang nggak pernah percaya, misalnya kalau kita melihat sebuah gedung yang sangat indah, selevel hotel bintang 5 di tengah padang pasir, terus kita mengatakan, oh ini terbentuk sendiri secara acak dari angin, ya angin itu ada debu pada pasir tiba-tiba jadi itu nggak percaya, kita itu pasti ada yang baru. Nah, kemudian kesimpulannya ada penata yang menjadi sebab tatanan solar system yang demikian indah dan tatanan yang sangat baik. Nah, ini poinnya adalah bahwa kausalitas membuat Newton menemukan hukum gaya. Kausalitas juga membuat Newton menegaskan bahwa sebab apel yang jatuh di bumi itu sama dengan sebab solar system itu bergerak mengitari matahari. Dan dia menemukan yang ada di balik itu adalah gravitasi. Dan tidak hanya menemukan sebabnya itu, dia juga menemukan pola matematiknya, mathematical pattern-nya. Ya. Tapi Newton sebagai one of the greatest scientists, ya, kalau saya pribadi melihat Newton itu jauh di atas Einstein, karena Einstein itu catatan kakinya Newton, walaupun dia melakukan koreksi, fundamennya itu tetap Isaac Newton. Nah, dari Isaac Newton kita semua nggak ada di sini, bapak-bapak. Nggak bakal ada yang namanya disiplin elektroinformatika. Orang itu berani memodelkan dengan matematik dan lain-lain, ya. Ada teori informasi itu dimodelkan dengan matematik, komunikasi itu dimodelkan dengan matematik. Semua kembali pada filsafat matematis dari semesta, buku prinsip ya. Dan ini dalam buku prinsip ya, Newton menggunakan juga prinsip kausalitas itu tidak dibelah-belah, dibatasi hanya untuk sains. Jadi beliau malah menegaskan keberadaan yang esa. Nah, di sini ini penting sekali karena apa? Ini justru bertentangan dengan seluruh yang digadang-gadang dibawa oleh filsuf-filsuf yang atas nama sains menolak keberadaan Tuhan. Kita udah nggak perlu lagi Tuhan karena alam ini bisa dijelaskan tanpa adanya Tuhan. Ya, itu mulai mengalir ya ajaran itu di setelah Renaissance karena dendam dari para ilmuwan, karena ilmuwan-ilmuwannya dieksekusi oleh agamawan. Kebetulan waktu itu yang berkuasa di Eropa adalah gereja. Tapi ini sebetulnya tidak persoalan bahwa itu agama tertentu melawan agama, melawan sains. Ya. Potensi bahwa agama itu menindas sains dan mengeksekusi para pemikir bebas itu terjadi di mana-mana. Ya.
dan bisa jadi di semua agama tanpa kecuali. Ya. Itu yang disebut gejala radikalisme agama. Saat ini juga radikalisme agama itu terjadi di beberapa tempat, ya tidak hanya Islam, tapi agama-agama lain juga. Jadi semua agama pada prinsipnya berpotensi untuk lepas kendali dari tujuannya, malah mengklaim menjadi wakil Tuhan yang memborong seluruh makna kebenaran. Wah, orang lain nggak boleh berbicara tentang kebenaran. Ya, dan tidak ada pendekatan lain kecuali pendekatan agama yang mereka pahami. Padahal zaman sekarang nabinya udah nggak ada ya. Jadi pemahaman semua orang tentang agama itu adalah penafsiran saintifik mereka tentang agama. Interpretasi, nggak ada yang mutlak lagi. Ya. Nah, situasinya demikian buruk positivisme itu, dia mengembangkan sebuah prinsip-prinsip filsafat sains yang sering disebut atas nama metode ilmiah dan lain-lain yang anti Tuhan, yang di dalamnya tidak merasa perlu keberadaan Tuhan untuk menjelaskan semesta, bahkan menolak semua pembahasan. Nah, cara menolak semua pembahasan tentang Tuhan itu mereka menolak semua yang metafisika. Makanya saya tadi menjelaskan fisika dan metafisika. Kuliah ini sangat penting, jangan disangka bahwa kuliah ini tidak ada kaitan dengan riset Anda, sangat terkait. Karena Karl Popper yang memberikan definisi beda antara sains dan non-sains dan pseudosains yang paling diterima para filsuf mutaakhir maupun para saintis mutaakhir saat ini, termasuk Profesor Michio Kaku, ahli orang bilang salah satu pewaris utama Albert Einstein saat ini, Profesor Michio Kaku. Itu Karl Popper itu menegaskan para positivis itu selalu karena saking semangatnya melenyapkan metafisika, mengeradikasi metafisika, sampai mereka tidak sadar melenyapkan, mengeradikasi, menghancurkan dasar-dasar sains itu keseluruhan. Ya. Dan tidak sadar, kita bisa buktikan dengan sangat mudah bahwa paradigma positivisme murni itu akan malah mengganggu, sangat menghambat perkembangan sains. Bahkan para fisikawan yang paling mutakhir sekarang yang menemukan Big Bang, yang menemukan teori Darwin dan lain-lain itu, mereka jauh banget di luar paradigma positivisme. Ya, jadi ini penting sekali bahwa ternyata Isaac Newton mengajarkan, ya, menuliskan lesson learn-nya terserah kita masing-masing. Beliau mengestablish prinsip-prinsip matematika yang ada di dalam semesta, menemukan, invent, discover, memberikan landasan buat sains dan teknologi modern yang luar biasa. Sekaligus beliau menetapkan juga dalam buku yang sama itu metafisika dan ultimate of metaphysics. Ultimanya metafisika itu adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan. Ya. Filsuf-filsuf besar biasanya punya bukti masing-masing, kayak René Descartes, itu luar biasa. Saya suka menikmati bukti-bukti filsuf-filsuf besar tentang Tuhan, ya. Santo Thomas Aquinas itu terkenal 5 buktinya. Kemudian Santo Anselm itu juga luar biasa. Terus René Descartes, ya tentu Al-Farabi dan lain-lain. Anda bisa cek ya.
gejala yang sama ya, matematikawan yang luar biasa yang terkenal dengan nama The Man Who Know Infinite ya, Srinivasa Radhakrishnan, itu mengidentifikasi dirinya memperoleh kebenaran-kebenaran yang luar biasa tentang matematika deret ya. Kalau yang belum nonton itu nonton ya, matematikawan yang terlahir di abad 20 dan sangat luar biasa ya. Maksudnya dia suksesnya kira-kira di abad 20, meninggal umur 33. Setelah kira-kira 100 tahun ini persamaan-persamaan yang dia temukan ternyata bisa menjelaskan black hole dan lain-lain. Itu menemukannya di kuil itu, dan dia nggak pernah S1, tiba-tiba ngambil S3 itu karena coretan-coretan tangannya itu, kotretan-kotretannya yang dia itu senang sekali deret yang aneh-aneh. Anda bisa cek di internet, banyak diskusinya. Dia yang membuktikan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya kalau dijumlah sama dengan minus 1/12. Wah, aneh sekali ya. Tentu ini parodi matematik, secara prinsip non kontradiksi salah. Tapi dia ternyata bisa dipahami dengan matematika lain, dengan menciptakan ruang lain, dengan menciptakan definisi lain. Nah, jadi kembali ya, bahwa Srinivasa Radhakrishnan itu merasa dirinya itu menemukan semuanya itu dituntun oleh suara langit alias Tuhan ya. Jadi ini bagus, penting ya. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu menerima prinsip kausalitas dan dia memiliki premises bagaimana Newton ya. Dengan menerima prinsip kausalitas mau nggak mau kita menerima more or less sangat kuat argumentasi dalam menerima ketunggalan Tuhan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Saya ambil dari sumber aslinya. Dan saya juga lihat, sekarang kalau habis Newton, Einstein bagaimana? Ya more or less, tapi argumentasinya beda. Nanti kalau didalami sedikit, penyifatan Einstein atau sebagian orang melihat bagaimana cara Einstein melihat Tuhan itu sedikit beda dengan Newton gitu. Kalau Einstein penekanannya tidak di solar system, ya. Tapi Einstein menurut penjelasan Profesor Michio Kaku, dan memang cukup banyak ya sumber-sumber lain. Saya sedang mau beli Einstein about God ya. Kalau dulu saya bukunya Relativity tulisan Einstein ada ya, tapi nampaknya di buku itu nggak ada pembahasan khusus tentang Tuhan. Einstein itu mengatakan gini, semesta ini sebenarnya bisa jadi acak, bisa jadi chaotic, bisa jadi kacau balau. Tapi kenyataannya semesta itu nggak kacau balau, malah sangat elegan, sangat simple. Kita bisa menuliskan hukum-hukum fisika semesta itu di secari kertas. Nah, kayak Newton itu bisa menggambarkan hukum gerak semesta yang berlaku di berbagai galaksi maupun di dunia ini secara kertas. 4 hukum. Einstein sama. Ini benar-benar menakjubkan. Ya. Jadi semesta itu sangat harmonis. Very the harmony of in the universe itu harmoni yang tingkatnya sangat tinggi sehingga bisa dikatakan secara sangat simple. Ya. Dan bagian dari kebesaran Tuhan juga ya. Kenapa manusia bisa menyingkap mendiscover tatanan-tatanan itu. Makanya menurut para sebagian filsuf manusia itu disebut imago Dei, citra Tuhan. Kalau bahasa
agama langitnya manusia itu khalifah Tuhan. Yang kelebihannya ketimbang para malaikat itu adalah bisa memahami esensi-esensi, hakikat-hakikat semesta ini yang malaikat pun bahkan nggak tahu. Padahal malaikat itu makhluk gaib. Itu kalau bahasa agamanya. Ya, kalau bahasa filosofnya itu imago Dei, image of God. Dalam arti ya kita lihat itu ada kera, ada kucing, ada ribuan spesies-spesies lain. Tidak ada yang punya peradaban kayak kita. Kalau ada kucing atau kera bisa berhitung sampai 10, masuk YouTube viral itu. Wah, jenius ini keren. Tapi kita bayangkan, ya, seorang manusia kayak Einstein, setelah dalam mengotret-ngotret di kertas, nggak pakai komputer, zaman itu nggak ada. Terus dia bilang, di dalam massa ini, ya, ada energinya mc kuadrat. Gila banget. Dan betul-betul real. Dijadiin bom nuklir, jadi betulan. Reaktor nuklir, jadi betulan. Sekarang Iran diembargo itu gara-gara persoalan itu. Real. Ada bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, betul-betul manusia demikian banyak meninggal. Bagaimana bisa? Ya, maka kita harus lebar-lebar membuka mata, pikiran dan hati. Ya, untuk mendisclose ya, untuk melepaskan unleashing your potentiality, our intellect potentiality. Katanya manusia itu banyak kan nggak sampai 1% dari intelijensianya yang teraktualisasi gitu. Salah satunya karena terlalu banyak dimaki-maki, dikritik dari kecil, dan terlalu banyak menggunakan lisan kita ini untuk mengkritik, mendepresiasi orang lain. Ya. Anak kita kritik sendiri, akhirnya jadi bodoh. Alhamdulillah ya, ayah saya itu puji saya terus tuh, alhamdulillah. Saya lumayan dikit, mungkin masih jauh dari jenius, tapi lumayan merasa paling nggak merdeka pikiran. Saya terapkan ke anak-anak saya mirip-mirip lah. Saya nggak pernah menilai anak pintar atau anu dari prestasi, saya biarin aja. Ternyata yang prestasinya kelihatannya paling kacau, lulusnya kelihatannya paling lama, dengan berkembangnya waktu melakukan hal-hal yang spektakuler yang membuat saya bahagia. Ternyata betul itu bahwa kebanyakan kita ini inteleknya jadi hancur itu karena perbuatan kita sendiri. Einstein ini dibelain ibunya ketika dia dibilang anjing bodoh pada saat dia nanya macam-macam di SD. Ibunya bilang anak saya jenius, bukan anjing bodoh, dia jenius. Nah, kembali pada argumentasi ini, namun kenyataannya semesta ini demikian elegan, simpel, sederhana, sangat tidak. Nah, kembali dengan menggunakan hukum kausalitas juga, nggak mungkin semesta yang demikian elegan, simpel, dan sangat indah dan menakjubkan ini ada tanpa Tuhan sebagai sumber atau sebab bagi harmoni, keindahan dan keeleganan. Nah, itu adalah argumentasi Einstein. Artinya ini memang dua ilmuwan kakap ya, yang merupakan tonggak-tonggak dari sains ini, betul-betul mereka very believe in God ya, dan mereka very believe on causality principle, dan mereka very believe in mathematics, dan mereka very believe in geometry. Buku yang dibaca Einstein maupun Newton itu adalah geometri Euclid ya. Itu diterbitkan berapa ratus tahun sebelum Masehi, Euclides. Saya juga udah beli bukunya, nggak bisa baca karena nggak ada gambarnya.
Ternyata harus dikayalkan sendiri. Semua isinya adalah dalil-dalil. Ya. Ada buku geometri tanpa satupun gambar titik dan garis, itu geometri Euclides. Bapaknya geometri. Ya, jadi itu kira-kira ya gambarannya. Nah, ini menjadi penting kenapa? Ya, sebetulnya positivis dengan segala upayanya untuk mereduksi sumber kebenaran itu hanya pada hal-hal yang sifatnya empirikal dan menolak hal-hal yang rasional, itu memiliki peran ya dalam rangka usahanya mengeradikasi metafisika. Nah, terutama untuk kalau metafisika hancur, berarti konsep Tuhan hancur, berarti agama ini semuanya nggak relevan. Ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu semuanya, sayangnya apa yang kita diskusikan ini mungkin nggak nyampe sepenuhnya kepada mayoritas publik saintis maupun masyarakat zaman modern ini. Saya kuliah di Jepang, banyak sekali orang di sana ateis. Bapak, Ibu-ibu, kalau di cukup banyak negara barat itu, KTP itu udah nggak perlu mencantumkan agama sama sekali. Bahkan bertanya tentang agama itu satu hal yang dianggap tidak etis. Ya. Cukup banyak juga, jangan kaget, sebagian saintis saat ini tuh memilih ateis ya. Nah, walaupun sebagian saintis itu memilih ateis, kita tidak perlu menjadi saintis dan menjadi ateis. Kalau saya ya lebih baik, kalaupun pengen jadi saintis yang hebat, ya milih-milih deket-deket sama Isaac Newton, sama Albert Einstein, sama Ibnu Sina, dan sama banyak banget saintis luar biasa yang sekaligus, termasuk Socrates, Plato, Aristoteles sebagai bapak-bapak pemikir ya. Dan masih banyak lagi pemikir-pemikir agung dunia, pemikir-pemikir besar dari berbagai agama yang mereka very believe on God. Ya, nah, ada juga yang sangat percaya ke agama tapi tidak sangat percaya ke Tuhan tapi tidak memiliki agama formal tertentu. Tapi mereka sangat percaya kepada Tuhan, kepada perbuatan baik dan lain-lain. Ya. Atau mereka sudah memformulasikan sendiri ya kepercayaannya mereka pada yang esa. Jadi diskusi kita hari ini menjadi sangat penting karena the very principle of science adalah causality. Nah, itu nanti akan apa ya? Jangan pernah puas hanya dengan korelasional prediksi. Sekarang ini orang-orang sudah mulai, sebagian orang mengatakan basically data science itu adalah pseudo science, bukan science. Kenapa? Ya, karena data science itu cukup hanya melihat pola-pola data. Kemudian ini bisa mempredik ini disebut sebagai prediktor, itu label yang diprediksi. Dan tidak mendalami lebih lanjut kaitan sebab akibatnya apa, kaitan eksistensinya apa, sehingga tidak bisa menyingkap kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi. Sekedar utak-atik data aja orang nggak akan sampai ke kesimpulan bahwa ada DNA. Sekedar utak-atik data saja nggak akan bisa menurunkan seperti Maxwell. Yang dilakukan Maxwell tidak sekedar mengkorelasikan data menggunakan uji T, uji hipotesa, menggunakan apa? Orang sekarang bilang binary classifier, support vector mesin,
ya dan lain-lain. Tapi Maxwell itu melihat harmoni semesta seperti halnya Isaac Newton, dan dia bekerja luar biasa lama, turunkan, dan dia menemukan kemungkinan eksistensi gelombang elektromagnetik secara matematis. Jadi dari hukum fisika yang ada, kalau prinsip harmoni dan elegan itu ada, harusnya itu ada gelombang elektromagnetik, dan akhirnya secara empirikal menyusul, dan secara empirikal dibuatlah sebuah eksperimen yang mengarah ke arah dugaan adanya gelombang elektromagnetik itu dan sifat-sifatnya, dan akhirnya terbukti dan kita semua menikmati ya, dengan handphone, dengan laptop dan segala macam ini ya. TV, whatever ya, satelit, komunikasi satelit, miliaran handphone yang jumlahnya mungkin sudah lebih dari jumlah manusia ini, dan berbagai peralatan lain yang menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Meyakini kausalitas itu membuat orang, kalau riset itu kalau bisa sampai dapat hukum sebab akibat baru gitu, walaupun di bidang yang kecil. Misalnya Anda menemukan secara meyakinkan bahwa ternyata mendengarkan musik dengan frekuensi tertentu memperkuat imunitas terhadap COVID. Nah, itu temuan sebelum bisa dibuktikan dianggap kegilaan. Wah, masa sih? Justru itu. Yang keren itu this kind of discovery. Ya. Ada penurunan kualitas temuan ilmiah yang sangat menyedihkan setelah pasca Einstein. Jadi katanya era keemasannya ilmu itu ya pada saat Einstein, Max Planck dan lain-lain ya. Sebetulnya 1950 sampai sekarang ini era krisis ya. Temuan-temuan saintifik yang sekaliber itu tuh belum ditemukan lagi gitu. Ya, banyak banget orang menulis jurnal-jurnal ilmiah dan lain-lain sebenarnya cuma catatan kaki yang kurang penting. Ya, ada pembahasan-pembahasan masalah itu. Sebagaimana kalau Anda lihat di dalam musik itu, kalau Anda penikmat musik-musik serius, musik klasik, bagaimana seorang komponis seperti Johann Sebastian Bach, Mozart, ya, Beethoven itu menulis sampai ribuan lagu yang demikian dahsyat. Ya. Kalau sekarang kita lihat ya joisasi itu lumayan bagus lah ya. Atau Kitaro atau apa, tapi kalau kita bandingkan dengan simfoni 9-nya Beethoven yang dia ciptakan dalam keadaan tuli itu jauh banget. Jadi anyway, mari kita hargai yang namanya prinsip kausalitas, dan kita upayakan ya dalam pergerakan discovery scientific kita ini, kita selalu berusaha mencari sebab-sebab baru yang memiliki kebaruan dan manfaat untuk orang banyak. Dan sembari kita nggak perlu ragu tentang melihat, kalau kita menerima prinsip kausalitas itu ada aspek metafisikanya, ya nggak ada masalah. Kita melihat bahwa banyak saintis-saintis besar sekaliber Einstein, Newton ini, dua itu sebenarnya sudah saya sebut banyak karena itu merepresentasikan tonggak-tonggak dari sains itu sendiri. Tidak perlu kita bingung dengan banyak debat-debat yang kurang perlu yang dimunculkan oleh filsuf positivis dan empiris yang mereka berusaha mengestablish, menegakkan sains
di atas pandangan dan pemikiran yang anti semua hal yang bersifat metafisik.